Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Saudaraku, dalam Minggu Prapaskah yang kedua, kita akan menggumulkan bersama-sama tentang masa-masa untuk mulai menuju. Yesus menuju ketika dia akan memasuki Yerusalem, di mana di situ mulai menjadi suatu, kalau kita ingat, menjadi suatu minggu-minggu sengsara Yesus. Saudara, itu sebabnya di dalam masa Prapaskah ini, minggu-minggu Prapaskah, kita mulai menggumulkan bersama-sama, mulai mengikuti akan setiap kisah di dalam firman Tuhan, khususnya dalam Injil, bagaimana Nabi Yesus mulai menuju, nantinya dia akan menuju pada penderitaan dan kepada kematiannya. Disitulah di momen-momen seperti kita perlu merenungkan akan bagian-bagian tersebut. Dan pada pagi hari ini, saudara, lewat tema yang diberikan pada saya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, mari kita mulai menggumulkan. Ada satu bagian firman Tuhan, interaksi Yesus dengan murid-muridnya dan juga dengan orang banyak. Saudara, menarik sekali bagian yang kita baca, itu merupakan suatu bagian yang terjadi itu di perjalanan menuju ke Yerusalem. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan mereka sedang berada dalam perjalanan di kampung-kampung di Kaisarea Filipi. Disitulah perbincangan-perbincangan ini terjadi. Dan menarik, di ayat yang ke-27 sampai 30 itu ada satu perbincangan yang saya tahu itu sudah sangat terkenal. Berbicara mengenai pertanyaan Yesus, siapakah aku? Siapakah aku? Dan di situ kalau kita melihat di ayat yang ke-29, Petrus itu secara jelas itu memberikan jawaban, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Tidak ada tanggapan dari Yesus apakah dia membenarkan atau kemudian menolak jawaban Petrus menurut Injil Markus, menurut Injil Markus. Tetapi kemudian Yesus hanya melarang mereka untuk tidak memberitahukan tentang siapapun mengenai dia. Saudara, Markus kemudian menggiring cerita itu pada pengajaran Yesus di ayat yang ke-31. Mulailah Yesus mengajar, mengajar kepada siapa? Kepada mereka. Mereka siapa? Mereka murid-muridnya. Yang Yesus ajarkan adalah tentang misi dari dirinya. Misi dari dirinya secara tidak langsung ingin menambah penjelasan daripada jawaban Petrus tadi. Engkau adalah Mesias. Oke, kira-kira menurut kalian aku adalah Mesias. Pertanyaannya, apa misi Mesias? Apa tugas daripada Mesias? Nah, Yesus mulai menambahkan suatu pengajaran bahwa misi dari Mesias adalah apa? Anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada sesudah 3 hari. Saudara yang terkasih dalam Yesus, ini merupakan pemberitahuan yang pertama. Jadi sepanjang perjalanan di daerah Kaisarea Filipi ini, sebelum memasuki akan Yerusalem, itu Yesus 3 kali memberitahukan tentang penderitaan yang akan ia alami. Dia menjelaskan ini secara terus terang. Di ayat yang ke-32 dikatakan, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Artinya apa? Tidak dalam bentuk perumpamaan. Yesus belak-belakan ngomong begini, ini loh yang akan terjadi. Literal. Ini akan terjadi. Penderitaan seperti inilah yang akan dialami. Saudara-saudara, mari kita mau melihat akan 3 pemberitahuan Yesus ini tentang penderitaannya dan bagaimana respon dari para murid. Nah, kita akan melihat dari beberapa bagian, saudara, menurut catatan dari Markus ini, dan kita akan melihat ada satu pola yang sebenarnya Markus ingin sodorkan, ingin katakan bagaimana pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya, tentang misi daripada Sang Mesias itu, daripada anak manusia itu dirinya, dan bagaimana tanggapan dari para murid. Saudara, mari kita melihat yang pertama di bagian ini, saudara. Ayat yang ke-31, Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Respons para murid seperti apa? Markus menggambarkan respon para murid itu diwakilkan lewat Petrus, gambaran Petrus. Petrus langsung merespons. Responnya seperti apa? Ayat yang ke-32. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kalau kita melihat Injil Matius, saudara, Matius itu memberikan kira-kira apa isi daripada teguran Petrus.
Di dalam Matius 16 ayat 22 itu Petrus berkata, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kenapa, saudara? Petrus itu marah akan perkataan daripada Yesus. Tidak boleh, itu tidak akan terjadi. Penderitaan itu tidak akan engkau alami. Kenapa Petrus berkata demikian? Sudah ingat ketika Petrus sudah mengatakan, ketika Yesus bertanya, siapakah aku? Maka Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Mesias yang diharapkan. Mesias artinya adalah yang diurapi. Mesias artinya adalah yang diurapi. Di perjanjian lama, itu sering merujuk kepada jabatan imam dan raja. Karena jabatan imam dan raja lah yang diurapi. Dan paling banyak itu merujuk kepada raja. Pengurapan raja, saudara. Dan banyak itu menunjuk kepada Daud. Daud sebagai raja. Kenapa? Karena Daudlah yang membuat Israel menjadi suatu kerajaan yang hebat. Kerajaan besar. Jadi bangsa Israel di dalam kondisi saat ini, ketika mereka dalam kondisi jajahan bangsa Romawi, mereka itu berharap Mesias itu akan datang untuk apa? Untuk memulihkan kembali kerajaan Israel. Makanya Petrus, saudara, itu berpandangan juga demikian. Engkau adalah Mesias. Dan engkau berarti engkau yang dinantikan kami selama ini akan memimpin supaya Israel itu bangkit lagi. Bangkit lagi mengalahkan akan bangsa Romawi dan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kenapa engkau sekarang berkata engkau akan menderita, bahkan dibunuh? Jangan, itu jangan terjadi padamu. Itu tidak sesuai dengan yang kami harapkan tentang Mesias. Jadi Petrus itu mengkaitkan Yesus sebagai Mesias dengan suatu apa? Suatu posisi yang superior. Suatu posisi yang penuh kemuliaan, dan kemuliaan itu adalah kemuliaan yang superior, yang hebat, posisi yang superior. Nah, itulah yang dianggapan daripada Petrus. Makanya Petrus ketika dia dengar pemberitahuan Yesus akan menderita, dibunuh, langsung dia tarik. No, engkau sebagai Mesias itu harus punya posisi superior. Mana kami bangga. Nah, menarik saudara-saudara. Sekarang mari kita coba lihat pemberitahuan Yesus yang kedua. Kita loncat kepada pasal sesudahnya. Di pasal 9 ayat yang ke-30 hingga 32. Itu LAI memberikan judul perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus kembali itu mengatakan, mengajar mereka anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Kembali Yesus tekankan, ajarkan bahwa sang Mesias itu akan menderita, dirinya akan menderita, dibunuh. Respons para murid seperti apa? Pasal 9 ayat yang ke-32. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Mereka nggak mengerti. Perkataan tentang penderitaan, pemberitahuan tentang penderitaan yang pertama, mereka tidak paham, tidak sesuai dengan konsep mereka. Kemudian yang kedua dikatakan juga mereka tidak mengerti tentang hal itu, saudara. Markus kemudian menghadirkan kisah sesudahnya dari pasal 9 ayat yang ke-33 sampai 37. Itu bicara apa? LAI memberikan judul perikop siapa yang terbesar di antara para murid. Jadi mereka sedang berjalan dan Yesus, mungkin mereka sedang merasa kusuk di belakang. Yesus kemudian bertanya, berbalik dan bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Dikatakan mereka diam, nggak berani. Kenapa? Yang mereka perbincangkan apa itu? Mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka? Bicara soal apa? Posisi yang superior. Siapa yang lebih besar di antara kita? Siapa yang superior di antara kita? Bicara lagi posisi. Menarik sekali, saudara. Markus itu mengkaitkan setiap pernyataan pemberitahuan tentang penderitaan Yesus itu selalu dengan respons tentang posisi yang superior. Sekarang mari kita lihat pemberitaan yang ketiga, saudara. Pemberitaan yang ketiga itu di pasal 10 ayat 32 sampai 34. Pasal 10 ayat 32 sampai 34. Ini dikatakan pemberitahuan ketiga tentang Yesus. Dikatakan ayat 32, sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi pada dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Topik yang sama yang Yesus ajarkan lagi kepada para murid.
topik yang sama, tidak berbeda. Bahwa dia datang untuk menderita, untuk dibunuh, tapi pada hari ketika dia akan dibangkitkan. Sudah menarik sekali bagaimana respons para murid di dalam pemberitahuan yang ketiga ini, saudara. Markus tidak langsung menunjukkan respons seperti apa. Tetapi kita bisa mendapatkan data itu dari Lukas. Lukas 18 ayat yang ke-34, kisah yang sama, itu menuliskan tentang respons para murid. Mereka sama sekali tidak mengerti. Pemberitaan ketiga, mereka sama sekali tidak mengerti. Nah, di dalam kisah Markus mengkaitkan kisah ini itu dengan kisah apa? Di ayat yang ke-35 sampai 45. LAI sudah memberikan judul perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Jadi digabungkan ya, permintaan Yakobus dan Yohanes juga itu mengenai perintah Yesus tentang bukan memerintah tapi melayani. Artinya dalam kisah ini, Markus itu mengkaitkan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus itu dengan kisah Yakobus dan Yohanes yang apa? Yang meminta apa? Posisi. Dikatakan mereka mendekati Yesus dan berkata, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Ayat yang ke-37. "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yaitu seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Jadi Markus ketika dia menunjukkan kisah ini secara tidak langsung, Markus ingin mengatakan para murid masih tidak ngerti. Mereka masih bicara apa? Posisi superior. Kalau tadi Petrus itu berkata, enggak, engkau Mesias, engkau harus punya posisi superior. Kemudian dalam pemberitaan kedua, itu para murid bertengkar. Siapa di antara kita yang superior? Siapa di antara kita paling hebat? Dan yang ketiga, Yakobus Yohanes itu datang minta langsung kepada Yesus. Nanti kami di posisi sebelah kanan kiri ya. Kalau engkau sudah dalam kemuliaan, sudah hebat. Tetapi didahului dengan apa? Kata Lukas, mereka tidak pernah ngerti apa yang Yesus katakan. Karena apa? Karena dalam otak mereka, itu sudah selalu berkata yang namanya Mesias, itu adalah pemimpin perubahan. Yang akan merubah kerajaan Israel itu menjadi bangkit lagi, mereka menjadi hebat lagi. Jadi Markus, saudara-saudara, penulis Markus itu ingin sodorkan kepada kita bahwa para murid berharap Yesus adalah Mesias yang punya posisi superior dan akan memberikan posisi superior juga kepada para murid nantinya, seperti itu. Padahal, saudara, menurut Injil Markus, Yesus itu datang sebagai anak manusia yang akan menderita. Jadi keseluruhan Injil Markus itu sebenarnya membicarakan mengenai ini loh Yesus. Kamu mau menjadi muridnya? Maka engkau harus mengikuti jalannya Yesus. Yaitu jalan apa? Via Dolorosa. Jalan salib. Jalan penderitaan. Jadi Injil Markus memang ingin memfokuskan kepada Yesus yang menderita. Sepertiga daripada isi daripada Injil Markus itu berbicara mengenai kematian daripada Kristus. Sepertiga isi daripada Injil Markus, saudara. Dan kalau kita melihat juga, mari kita sedikit saya mengajak kita untuk kembali melihat itu di pasal pertama, Markus pasal pertama ayat yang ke-14. Markus pertama ayat 14 dikatakan seperti ini. Ini masih awal-awal ya saudara. Yesus tampil di Galilea. Ayat 14 dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap. Saudara-saudara, beberapa terjemahan, kalau di sini kan cuma menerjemahkan Yohanes ditangkap, sesudah Yohanes ditangkap. Tapi beberapa terjemahan itu mengatakan sesudah Yohanes itu dipenjarakan, ditangkap, dipenjarakan. Misalkan dalam bahasa Indonesia masa kini ya, itu menuliskan juga seperti itu. Dimasukkan ke dalam penjara, juga terjemahan dalam NIV ataupun King James Version. Tetapi beberapa penafsir juga mengatakan ini bisa diterjemahkan sebenarnya bukan hanya bicara soal dipenjarakan, tetapi sesudah Yohanes ditangkap untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Beberapa penafsir menafsirkan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini berarti sejak awal Markus itu sudah mengetengahkan kehidupan Yohanes Pembaptis paralel itu sebenarnya dengan kehidupan Yesus Kristus. Akan berbicara soal apa? Yohanes Pembaptis apa yang dilakukan? Berkhotbah, ya kan? Berkhotbah, mengajarkan pertobatan, meminta supaya orang bertobat, persiapan jalan seperti itu.
Kemudian dikatakan dia ditangkap. Setelah itu apa? Dibunuh. Markus ingin memparalelkan, mensejarahkan kisah Yohanes itu dari awal, sama seperti soal sudah mensoundingkan terlebih dahulu tentang apa yang akan terjadi pada Yesus. Dia mengajar tentang kerajaan Allah, dia akan ditangkap, dan dia akan dibunuh. Saudara, jadi sejak awal, Markus itu sudah mulai memberikan suatu tanda-tanda, satu hint kepada kita bahwa yang ingin dia katakan mengenai Mesias yang akan mati, akan menderita, saudara. Dan perhatikan juga, kalau kita memperhatikan masih di Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dan 11, itu dikatakan seperti ini, itu ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis dikatakan, pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, Markus memulai dengan suatu gambaran langit terkoyak, dan cuma Markus menggunakan istilah terkoyak daripada Injil-Injil lain. Langit terkoyak, dan kemudian ada suatu statement dari Bapa kepada anaknya, Engkaulah anak. Jadi artinya Yesus sebagai anak Allah. Yesus sebagai anak Allah. Langit terkoyak, dan statement Engkaulah anakku, Engkaulah anak Allah. Saudara, Markus itu memberikan suatu pembukaan, menunjukkan apa yang akan terjadi pada anak Allah, dan juga memberikan suatu konklusi, suatu kesimpulan clear tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Mari kita lihat di pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 dari Markus, ayat yang ke-38. 15 ayat yang ke-38 dan 39. Ini ketika dikatakan LAI memberikan judul perikop Yesus mati. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, Markus memberikan kesimpulan yang model yang sama. Kali ini tabir bait suci terbelah, dan ada suatu pengakuan, Engkaulah anak Allah. Di awal langit itu terkoyak dan ada suatu statement pengakuan, Engkaulah anakku. Dan di akhir ditutup dengan kisah kapan ketika Yesus mati. Tabir bait suci terbelah. Dan ada suatu pengakuan daripada kepala pasukan. Sungguh dia, orang ini adalah anak Allah. Kapan pengakuan itu terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-38. Kepala pasukan yang berdiri di hadapannya dengan dia melihat matinya. Demikian matinya Yesus. Jadi sangat jelas sebenarnya Markus ingin menggiring kita, pembacanya, untuk melihat bahwa Yesus Tuhan itu dia menempuh via dolorosa. Dia secara sengaja menempuh jalan penderitaan. Yesus mendapatkan kemuliaan? Ya, kemuliaan diberikan kepadanya. Tetapi melalui apa? Melalui jalan penderitaan. Berbeda dengan pemikiran para murid. Mereka memikirkan bahwa Mesias yang penuh kemuliaan itu kemuliaan yang seperti apa? Yang dengan posisi superior. Posisi di atas. Selalu harus di posisi yang di atas. Tetapi Yesus selalu membalikkan dengan selalu berkata, no, yang namanya Mesias aku datang untuk apa? Untuk menderita. Kemuliaanku hanya bisa kucapai lewat mati. Lewat kematian, lewat via dolorosa, jalan penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita juga sebenarnya punya pemikiran seperti para murid. Mengharapkan ikut Yesus mendapat posisi superior. Orang Kristen itu harus superior. Kita harus menguasai semuanya. Kita harusnya berada di posisi yang di atas, menjadi kepala, bukan ekor. Orang Kristen itu, gereja itu harus superior. Harus selalu orang-orang itu merujuk kepada gereja, dan gereja selalu menjadi jawaban daripada segala sesuatu. Saudara, bagaimana seandainya
Bagaimana seandainya ternyata Tuhan panggil kita masuk ke dalam jalan salib dan bukan kepada jalan superioritas, posisi yang tinggi. Bukan jadi superior, tetapi justru mendapat ketidakadilan. Bukan menjadi superior, tapi justru mendapat fitnahan. Pertanyaannya, jikalau Yesus memanggil kita dalam jalan yang seperti itu, jalan salib, apakah kita akan tetap setia kepadanya? Atau kita akan sama seperti para murid yang Yesus harus mengatakan kepadanya, yang diwakili oleh perkataan pada Petrus di pembacaan kita Markus 8 ayat yang ke-33. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, apa ekspektasi kita mengikut Yesus Kristus? Injil Markus secara jelas karena ditujukan kepada orang Kristen di dalam yang beradang penganiayaan bangsa Romawi, maka mereka Markus seolah ingin mengatakan kepada para pembacanya, pembaca di awal, kamu mau ikut Kristus? Mau jadi pengikut Yesus Kristus? Menjadi murid Kristus? Kamu harus mengikuti Via Dolorosa, jalan salib. Kamu harus taat, membawa dirimu taat di dalam jalan salib. Karena mengikut Kristus, sangat mungkin Tuhan justru membawa engkau kepada jalan salib. Sangat mungkin. Penderitaan. Apakah engkau akan tetap setia mengikuti Yesus di dalam jalan penderitaan itu? Saudara, apa yang Yesus ingin katakan kepada para murid, juga Yesus beritakan kepada orang banyak. Di bagian kita di ayat yang ke-34, pasal 8 ayat 34. Di situ dikatakan lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Kalau tadi kan pembicaraan dengan khusus para murid. Sekarang Markus mengatakan Yesus memanggil juga orang-orang banyak. Dia mulai memberitakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Orang yang mau menjadi muridku, mau mengikut Kristus, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Saudara, artinya ketika Yesus memanggil orang-orang banyak juga untuk mendengarkan apa yang diberitakan, artinya apa? Artinya dia ingin mengatakan, yang mau menjadi pengikutku, semuanya itu punya standar yang sama. Bagi semua orang, tidak terkecuali. Standar yaitu apa? Sangkal diri dan pikul salib tidak hanya berlaku untuk orang-orang sama seperti 12 murid yang secara eksklusif. Kemudian orang-orang banyak tidak, enggak. Atau sebaliknya, standar mengikut Kristus dengan sangkal diri pikul salib tidak hanya berlaku untuk orang banyak dan para murid itu seolah di pengecualian. Enggak, mereka berlaku sama. Artinya siapapun, dimanapun, kapanpun, kalau memang mau ikut Yesus Kristus, punya standar yang sama, tuntutan yang sama, yaitu apa? Sangkal diri, pikul salib. Tidak ada istilah beda tuntutan. Rohaniwan dan majelis itu lebih ringan tuntutannya daripada jemaat. Tidak ada. Atau sebaliknya, jemaat tuntutan Kristus lebih ringan ketimbang rohaniwan atau majelis. Enggak ada. Semua sama. Sangkal diri, pikul salib. Tuntutan Kristus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang, siapapun itu. Tidak pandang kau kaya atau miskin. Tidak pandang kulitmu berwarna seperti apa. Tidak pandang pergumulanmu seperti apa. Tidak pandang karaktermu seperti apa. Tidak pandang semuanya, tuntutannya sama. Sangkal diri, pikul salib. Berani mengambil suatu jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Jadi Yesus sangat jelas, saudara-saudara. Dia ajarkan untuk ikut Kristus, mengikut Kristus itu terbuka kepada siapapun. Ajaran untuk mengikut Kristus terbuka pada siapapun. Orang yang baik ataupun orang yang penuh permasalahan boleh mengikut Kristus, tetapi semua dengan satu tuntutan, sangkal diri dan pikul salib. Yesus tidak berusaha untuk membuat suatu iklan yang menyenangkan, menarik hati. Yesus tidak sedang mencari fans. Yesus tidak sedang mencari follower seperti dalam Instagram, media-media sosial. Tidak. Yesus tidak sedang mencari follower yang seperti itu. Yesus sedang mencari follower-follower, pengikut dia yang mau
jalan salib. Yang mau jalan salib, mau pikul salib. Artinya pikul salib berarti kita itu dalam ketaatan berpartisipasi di dalam jalan salib. Pikul salib artinya kita itu di dalam ketaatan berpartisipasi di dalam via dolorosa itu, di dalam jalan salib itu. Seperti apa? Saudara, ayat yang ke-35 dan seterusnya itu berbicara, Yesus berbicara soal apa? Kehidupan. Beberapa kali dikatakan soal kehidupan, soal nyawa, ya kan? Kehilangan nyawa. Sederhananya, hidup yang saat ini kita miliki, hidup yang saat ini kita jalani dengan nyawa ini yang pemberian Tuhan, anugerah daripada Tuhan, sudah kita kerjakan apa? Selama kita masih memiliki nyawa ini, kita sudah mengerjakan apa? Apa kita sudah mengikuti akan teladan Kristus untuk hidup dalam jalan salib? Berani memasuki jalan salib? Makanya Yesus kemudian bertanya ayat yang 36, apa gunanya kamu peroleh semua di seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Dan mungkin secara khusus bagi kita yang telah menyatakan diri sebagai pengikut-pengikut Kristus, apa gunanya engkau punya posisi di kantor yang begitu hebat? Engkau punya posisi di dalam gereja yang begitu hebat. Engkau punya posisi dimanapun, punya kekayaan begitu banyak yang menunjukkan superioritas. Tapi kalau engkau tidak mau ikut jalan salib, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara, jadi bagaimana ini saudara? Bagaimana seharusnya kita kemudian mengambil langkah-langkah untuk meresponi dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudah ketika kita mau menyangkal diri pikul salib, artinya kita mau secara taat dalam ketaatan berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Artinya kita mulai berpartisipasi untuk apa? Berpartisipasi untuk bersuara ketika kita melihat ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau berjuang untuk mencari keadilan. Kita mau bersuara, mengkritik akan setiap ketidakadilan dalam hal apapun yang terjadi, misalkan di dalam negara kita. Kita mau sekalipun kita mendapat penolakan. Kita mau membantu korban banjir sekalipun kita juga kena banjir. Kita mau selalu untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran sekalipun kita mungkin itu akan dikucilkan, akan tidak dianggap, bahkan orang mungkin akan berusaha mencari kesalahan-kesalahan kita, mencari hal kecil dalam kesalahan kita dan berusaha untuk menjatuhkan. Hanya karena apa? Kita berusaha untuk menyatakan kebenaran. Tapi itulah jalan salib. Jalan untuk tidak dipahami, jalan untuk tidak dimengerti orang, jalan untuk tidak disukai orang. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah jalan yang setawarkan. Mau mengikut aku? Sangkal diri, pikul salib. Kita mungkin bertanya, aduh, apa benefit kalau saya mengikuti jalan salib? Apa benefitnya buat saya? Apa manfaatnya buat saya? Saudara, sayangnya kalau kita pikirkan itu hanya soal apa yang manusia pikirkan, seperti yang ke-33 tadi. Kalau kita pemikiran kita hanya sebatas apa benefitnya, apa yang manfaatnya, apa yang menyenangkan saya, maka kita dipastikan tidak akan mendapat apa-apa. Karena apa? Karena panggilan Kristus adalah panggilan untuk menempuh jalan salib, merupakan suatu panggilan ketaatan, bukan panggilan keuntungan. Panggilan Kristus untuk menempuh jalan salib adalah panggilan ketaatan, bukan panggilan keuntungan. Bukan bertanya apa benefitnya buat saya, tapi bertanya apakah saya akan taat. Panggilan ketaatan, bukan panggilan keuntungan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat bagian ini kita telah diajarkan bahwa jalan mengikut Kristus adalah jalan salib. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk tetap berkomitmen sekalipun kita menempuh jalan salib yang mungkin saat ini kita sedang alami, kita sedang disalah mengerti, kita sudah berusaha untuk mengikuti Kristus tapi kita dikucilkan, kita mengalami ketidakadilan. Akankah kita tetap setia di jalan itu, di dalam ketaatan?
Minggu Prapaskah yang kedua ini mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Bukan mencari posisi superior, tetapi taat di dalam jalan salib. Apa respons kita sesudah ini? Mari kita berdoa.